Halo teman-teman, episode HI Talk kali ini akan berbicara mengenai fenomena Arab Spring sebagai bagian dari mata kuliah studi kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Arab Spring merupakan momentum di mana negara-negara Arab hampir secara serentak menginginkan perubahan politik dan sosial di negaranya. Penggulingan rezim di Tunisia diikuti oleh negara-negara lain di MENA seperti Mesir, Bahrain, Libya, Suriah, dan lain sebagainya. Peristiwa Arab Spring meletus ketika Bou Azizi, seorang pedagang Tunisia, melakukan aksi protes akibat ditangkap, didenda, dan dilecehkan petugas penertiban saat berjualan di jalanan. Aksi protes ini dilakukan dengan membakar diri di depan gedung parlemen Tunisia. Tidak disangka, aksi bakar diri Bou Azizi mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat karena keberaniannya dan kemudian menginspirasi masyarakat Tunisia untuk memobilisasi aksi protes akan rezim yang telah berkuasa selama 23 tahun. Sikap Bou Azizi dianggap merepresentasikan suara masyarakat yang selama ini sudah lelah dengan rezim otoriter yang berkepanjangan. Aksi protes yang terjadi berminggu-minggu dan secara masif ini tersebar di berbagai penjuru Tunisia yang mengakibatkan Ben Ali dan keluarganya melarikan diri ke Mesir dan mundur dari jabatan kepresidenannya. Perlawanan rakyat Tunisia yang berhasil menggulingkan rezim diktator Ben Ali menjadi inspirasi bagi masyarakat negara-negara Arab untuk membangun kekuatan gerakan massa melawan rezim diktator. Faktor utama tercetusnya peristiwa Arab Spring adalah rezim otoriter yang berkepanjangan. Rata-rata pemimpin di Timur Tengah memimpin selama lebih dari 10 tahun dengan gaya kepemimpinan yang opresif. Kebebasan politik tidak diakui. Banyak penindakan ilegal dilakukan demi mempertahankan rezim yang berkuasa sehingga menimbulkan pelanggaran HAM. Rakyat tidak bebas berekspresi, menyampaikan aspirasi, atau beropini di ranah publik. Mobilitas sosial ditekan, meminimalisir kemungkinan rezim terguling. Rezim yang berkuasa menikmati banyak keuntungan dari sistem otoriter ini. Akibatnya, KKN merajalela. Tatanan negara menjadi buruk berakibat juga pada sektor ekonomi dengan nilai mata uang yang tidak stabil, tingkat pengangguran yang tinggi padahal jumlah masyarakat usia produktifnya tinggi, dan lain sebagainya. Ketidakpuasan inilah yang menjadi pemicu munculnya fenomena Arab Spring. Menganalisa penyebab munculnya Arab Spring tidak lepas dari pembahasan peran kaum intelektual di MENA. Tidak seperti revolusi-revolusi yang terjadi di wilayah lain, revolusi dan aksi massa di Timur Tengah ini sekilas terlihat tanpa andil dari kaum intelektual di dalamnya. Kalau kita flashback ke tahun 2010, intelektual di Timur Tengah ini memang sangat dibatasi pergerakannya. Mereka tidak bisa sembarangan menulis artikel atau opini tentang pemerintah. Di Tunisia, rezim berhasil memaksa para intelektual untuk tetap bungkam selama berpuluh tahun. Kemudian menjelang tahun 2000, menjelang Arab Spring ini tercetus, para intelektual tersebut memulai memobilisasi massa dengan mendirikan gerakan pelajar dan mahasiswa yang netral dan independen, serta gerakan-gerakan yang serupa. Gerakan tersebut mewadahi pemikiran-pemikiran intelektual di Timur Tengah. Arab Spring kemudian berhasil memobilisasi rakyat di kawasan MENA dalam skala besar dan kemudian menandai perkembangan pesat dunia pendidikan di Timur Tengah. Banyak pemuda yang sudah mengenyam pendidikan tinggi sehingga dapat berpikir kritis dan mempertanyakan stagnansi kawasan pada saat itu. Pemuda-pemuda tersebut juga menginisiasi pergerakan dan aksi protes di berbagai negara di kawasan MENA. Meskipun demikian, tidak ada seorang yang dapat dianggap sebagai pemimpin pergerakan, sehingga mengakibatkan arah pergerakannya pun tidak jelas. Apakah penurunan rezim akan menuju ke arah demokratis atau sebaliknya? Tidak ada intelektual yang andil dalam proses restrukturisasi sosial dan politik pasca penurunan rezim. Selain peran dari intelek, peran media di masa Arab Spring juga cukup sentral. Tahun 2010, akses internet sudah masuk ke daratan Timur Tengah. Generasi mudanya sudah melek teknologi dan arus globalisasi pun tidak terhindarkan. Melalui sosial media, anak-anak muda tahu ada yang tidak beres yang terjadi di negaranya. Kenapa ada negara semaju negara-negara di Eropa dan Amerika, sedangkan di Timur Tengah tidak demikian? Dari sosial media jugalah mobilitas massa untuk menggulingkan rezim dilaksanakan. Seperti yang terjadi di Mesir, seorang wanita bernama Asma Mahfuz memposting ajakan untuk berkumpul di Tahrir Square untuk menuntut keadilan dan kebebasan.
Gerakan dukungan terhadap aktivis-aktivis revolusi seperti Bu Azizi dan Khalid Said juga mengalir deras melalui kanal-kanal media sosial seperti Facebook. Media massa Al Jazeera juga memiliki andil yang cukup signifikan pada masa itu. Al Jazeera punya cara yang unik untuk mengumpulkan berita, yaitu dengan banyak mempekerjakan wartawan-wartawan lokal yang bisa meliput kejadian-kejadian lokal. Berita yang diunggah oleh Al Jazeera pun seringkali menjadi viral dan memperkuat mobilisasi massa atas penggulingan rezim. Dampak Arab Spring di negara-negara di kawasan MENA bervariasi, mencerminkan keragaman latar belakang kawasan tersebut. Apa yang terjadi di Mesir dan Tunisia tidak serta-merta mudah diduplikasi di negara lain seperti Libya, Yaman, Bahrain, Arab Saudi, dan Suriah. Di negara-negara tersebut, meskipun revolusi ditentang, tetapi kekuatan negara berhasil dibatasi oleh aparat dan sipil. Dampak yang paling terlihat dari Arab Spring adalah bergesernya beberapa negara yang tadinya menganut sistem otoriter menjadi demokratis, seperti di Tunisia, Turki, dan Israel yang menganut sistem demokrasi. Sebagian masih dalam masa transisi menuju demokrasi. Namun, otoritarian masih melekat erat pada kawasan tersebut. Terbukti dengan adanya beberapa negara yang masih dipimpin oleh pemimpin yang sama dalam jangka waktu panjang, seperti Assad di Suriah, Jordan, Kuwait, Maroko, Oman, dan Bahrain yang masih melekat dengan keluarga khalifah. Dari segi keamanan, peran politik sangat penting dalam menentukan apakah rezimnya dapat bertahan dari protes rakyat atau tidak. Seperti di Libya, Yaman, dan Suriah, pasukan keamanannya memihak kepada presiden yang berkuasa dan dikontrol sepenuhnya oleh presiden. Di Mesir saat Mubarak menjabat, militer berpihak kepada rakyat dan mendukung penggulingan rezim terjadi. Namun di masa LCC, militernya berbalik menutup mata terhadap transisi demokrasi dan menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya. Selain itu, keamanan erat kaitannya dengan peran superpower, di mana negara-negara besar mendukung penggulingan rezim atau justru menutup mata atas protes yang terjadi di negara-negara Timur Tengah demi menyelamatkan kepentingan negaranya. Oleh karena itu, posisi militer dan intervensi negara lain juga turut menentukan arah pergerakan saat Arab Spring terjadi. Dari segi ekonomi, saat Arab Spring terjadi tentu mempengaruhi nilai fiskal dan keseimbangan neraca di negara yang sedang carut-marut, sehingga menimbulkan banyak kerugian serta inflasi. Beberapa negara memerlukan bantuan asing, seperti di Mesir dan Tunisia. Harga minyak anjlok, permintaan menurun, sektor pariwisata pun terdampak karena keamanan tidak terjamin. Di beberapa negara, transisi ke arah demokrasi seharusnya diikuti dengan transisi ekonomi yang dikenal dengan Washington Consensus atau liberalisasi ekonomi. Di beberapa negara seperti Suriah dan Mesir, gelombang kedua dari Arab Spring menuntut liberalisasi ekonomi agar segera direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peristiwa penggulingan rezim Ben Ali di Tunisia dengan cepat diduplikasi di sejumlah negara Arab yang memiliki keresahan yang sama. Namun ternyata, tidak semua negara berhasil menggulingkan rezim yang ada. Di Mesir, rezim Mubarak berhasil digulingkan melalui aksi protes, digantikan oleh Mursi sebagai partai oposisi. Aksi protes tampaknya berhasil, namun tidak bertahan lama. Karena dengan segera, Mursi diturunkan dan rezim otoriter pun kembali berkuasa sejak LCC memimpin. Penggulingan rezim di Bahrain yang dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan pun tidak mampu mencapai tujuan. Keluarga khalifah masih memimpin Bahrain sampai dengan saat ini. Hasil yang sama juga terjadi di berbagai negara seperti di Yaman, Libya, Suriah, dan lain sebagainya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah fenomena Arab Spring ini dianggap sukses? Terlebih ketika kita mengamati kondisi di Tunisia satu dekade pasca Arab Spring yang mulai chaos lagi. Akankah muncul gelombang kedua dari Arab Spring? Leave your comment, your thought on the chat box. Sampai jumpa di HI Talk selanjutnya yang gak kalah seru. See you!